Bahkan kepada siapapun Allah kasih karunia-Nya. Ya, itu bukti cintanya. Terus kepada orang yang beriman Allah lebih cinta lagi. Gitu kan? Padahal orang-orang tadi yang Allah kasih secara merata itu belum tentu mereka beriman. Sebagian mereka kufur bahkan walakinna aktsaron nasi la ya'lamun kata Allah, bahkan sebagian besar mereka itu justru orang-orang yang tidak mengetahui, tidak beriman. Pun Allah cinta juga. Kepada orang yang beriman Allah lebih cinta lagi. Buktinya apa? Ada lagi yang mau nambah? Udah 3 dah, satu lagi. Yang barisan sini. Kiri sudah, kanan sudah. Nah, yang tengah ini cuma 2 ya. Itu anggap kiri lah tadi itu ya, Bu Nisa anggap kiri. Oh, Masya Allah, ini udah pas nih. Kalau udah pas jawabannya itu udah boleh tutup kita. Subhanakallah boleh. Ya, jadi sebenarnya perbedaan antara orang yang dikasih rahmat secara umum dengan orang yang dikasih rahmat secara khusus. Kan ada Ar-Rahman nih kan. Allah Maha Cinta kepada seluruh hambanya, Maha Pemberi rahmat kepada seluruh hamba dan makhluknya. Itu sebagai konsekuensi dari sifat asma dan sifat Allah Maha Rahman. Semua diberi itu merata. Macam kita nabur nabur apa saya waktu kecil tuh. Nabur makanan ayam, kasih ya semua. Bahkan yang ngasih yang dapat tuh kan yang orang dapat gak tuh? Ayam yang suka matuk-matuk yang kita tak suka pun dapat gak? Tetap dikasih. Nah, tuh Allah tabur semua tuh. Yang beriman ke yang tadak, ke yang kafir, ke yang macam Firaun ke tindak nandung itu atau macam sapu ke Allah kasih itu. Ya tadi itu kayak ada kesehatan, ada oksigen, ada segala macam bentuk ketersediaan rahmat Allah di atas muka bumi ini. Terus bagi orang-orang yang khusus sebagai Allah Maha Ar-Rahim, Allah kasih rahmat kepada orang yang menyambut seruannya. Bukti cintanya apa? Apa perbedaan kita dengan dia? Perbedaannya tadi tuh, kita ketika Allah perintahkan bersyukur, kita mau bersyukur. Yang lain belum tentu mau. Allah perintahkan ibadah kita mau ibadah. Yang lain belum tentu mau. Allah perintahkan ta'allum, kita berangkat untuk ta'allum. Itu bukti cinta. Jadi ketika ada ghirah dalam diri kita untuk tunaikan perintah Allah, untuk menyambut seruan Allah, itu bukti bahwa Allah cinta kepada kita. Sebenarnya itu aset yang paling besar. Karena itu perbedaan kita dengan mereka. Kalau ingin mendapatkan rahmat Ar-Rahim, ya itu tadi tuh. Karena begitu. Itu yang disebut dengan taufik. Orang yang menyambut hidayah. Ada hidayah, ada taufik, baru jadi hidayah nih. Kalau hidayahnya nggak disambut, tidak jadi hidayah bagi kita. Al-Quran memang hidayah. Udah lintas itu Al-Quran itu. Tetapi kalau tidak kita sambut hidayah itu, ketika Allah perintahkan tidak kita amalkan perintahnya, ketika Allah larang tidak kita abaikan larangannya, maka tidak jadi itu Al-Quran. Lewat begitu saja. Nah, para hamba sekalian, jadi ketahuilah ketika kita menyambut seruan Allah sekecil apapun, itu tandanya Allah cinta kepada kita. Allah tanamkan rasa indah itu. Atau Allah gerakkan, Allah mudahkan kita melangkahkan kaki untuk ta'abbud ilallah. Laksanakan itu walaupun terasa berat. Padahal tidak ada ibadah yang berat ya, nanti kita bahas ini lah. Tidak ada yang berat sebenarnya. Perlu, tenang kok. Nah, kita putus sih, nah kita pagati gitu ya. Iya. Nah, apa lupa kan? Dibisikkan saya tadi. Ya, itulah perbedaannya. Itulah yang membuat kita berbeda, yang membuat orang-orang beriman itu berbeda. Menyambut seruan Allah. Para hamba Allah sekalian, oleh karena itu, maka pelihara baik-baik taufik itu. Ghirah untuk beribadah itu pelihara baik-baik. Kalau ada pertanyaan begini, ya Allah, kenapa pula saya lagi yang kena musibah nih? Padahal perasaan saya lah di sini, di gang ini yang paling banyak sholatnya. Apa pula saya yang kena musibah? Atau mungkin kemudian nanti begini, ya Allah, kenapa dia yang dapat rezeki? Padahal perasaan saya nih, dari banyak rumah tangga nih, rumah tangga saya yang perasaan yang paling suka sekali, paling mudah sekali untuk diajak beribadah. Nah, para hamba sekalian, jawabannya adalah justru sebenarnya dengan kita menunaikan perintah Allah, itulah sebenarnya poin terbesarnya dari diri kita. Berliannya itu. Bukan harta berliannya. Bukan terhindar musibahnya itu berliannya, bukan. Bukan itu bahkan. Karena itu Allah ya suka, kasarnya itu suka-suka Allah. Mau kasih kepada siapa, mau memberikan tujuan kepada siapa, itu suka Allah. Masya Allah kan wa mal ya, masya Allah makun. Tahu kita semua itu dalilnya.
Tetapi perkara bahwa kemudian ada orang yang menjadi berlian karena ada taufik yang dipelihara dalam dirinya, maka itulah sebenarnya hal yang paling spesial dari hamba-hamba Allah yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita syukuri, kita apresiasi diri kita yang mau melangkahkan kaki, meringankan langkah ta'allum ke sini. Itu taufik. Saya selalu beberapa hari memulai ta'allum itu dengan ini. Karena kita akui sama-sama nih, ibu kan tahu nih semua kan biasa kan ramai gitu kan. Ada juga yang bagus izin, tapi kayaknya berapa persen yang izin itu? Sisanya itu tak tahu. Masih kita maafkan karena dia pekan lalu dia ta'allum. Sisanya lagi kita pun hampir lupa. Tiba-tiba nanti mungkin dah kurusan dia, ternyata dah diet dah, saking lamanya tak ketemu. Sama juga muslimin juga begitu. Nah, ini masalah kita nih. Padahal salah satu keistimewaan orang-orang yang mendekat kepada Allah itu, taufik itu para hamba Allah sekalian ada ketika dia wujud dalam perilaku ibadah kepada Allah SWT. Nah, begitu juga agak nyangkut-nyangkut sedikit ke masalah Al-Aqsa dan Gaza tadi ini gitu ya. Di antaranya adalah ketika ternyata kita melihat betapa penduduk Gaza, kaum muslimin dan muslimat yang ada di Gaza sana, itu mereka adalah sekelompok manusia yang betul-betul bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kita ketahui begitu datanya. Kalau ada orang yang mendata paling banyak orang yang menghafal Quran gitu ya, tahfiz Quran, itu orang Gaza, penduduk Gaza. Kalau kita hitung pakai preferensi, pakai hitung-hitungan persentase, Gaza paling banyak. Tetapi kemudian muncul pertanyaan, kenapa pula mereka justru yang kena bala? Dalam tanda kutip, kena musibah. Mereka yang terusir, mereka yang menderita, mereka yang banyak dibunuh, dan seterusnya. Balik ke rumus tadi. Mereka justru yang Allah muliakan. Karena mereka lah yang nampak sungguh-sungguh dalam tunaikan perintah Allah, menjaga wakafnya kaum muslimin di sana. Mereka yang paling bersungguh-sungguh. Bahkan zuhriahnya Palestina ada itu salah satu di antaranya karena memang zuhriahnya itu orang Palestina itu yang betul-betul mereka bersungguh-sungguh menjaga Al-Aqsa itu. Ada mereka. Mereka yang di ujung tombak sana. Dibantu ataupun tidak dibantu. Mereka tetap bertahan di sana. Kalau kita kan enggak nampak nih. Nyumbang tak nyumbang kan tak nampak nih. Kita bersungguh-sungguh membantu Al-Aqsa atau tidak kan tak terlalu kelihatan. Karena kita jauh. Tetapi mereka itu sangat tampak sekali. Mereka yang paling kuat bertahan di sana untuk menjaga kemuliaan, keistimewaan Masjid Al-Aqsa yang ada di sana. Masya Allah. Allah muliakan mereka dengan itu. Perkara mereka tidak mendapatkan tempat yang layak di dunia, ada ujiannya, ada segala macamnya, ada terusirnya, ada menderitanya, ada kedinginannya, dan seterusnya para hamba Allah sekalian. Wow, itu sebenarnya kalau di sisi Allah, tambahan kemuliaan. Dan saya kira orang-orang Gaza yang beriman, yang kuat imannya tidak menghitung itu. Adakah mereka kemudian menyesal tinggal di Gaza? Tidak ada itu. Menyesal tinggal di sekitar Baitul Maqdis sana? Tidak ada mereka. Yang ada justru mereka berbahagia karena ada anggota keluarganya yang syahid. Banyak kan viral di YouTube itu. Dari anak-anak, wanita, makan wanita itu yang mereka hitung itu, anaknya yang gugur. Tidak ada penyesalan mereka itu. Seorang perempuan yang kemudian menjadi mu'alaf ya, dia satu ketika Allah berikan kesempatan untuk berkunjung ke Gaza. Dalam hati dia akan menemukan orang yang berkeluh kesah karena penderitaan yang berkepanjangan akibat konflik dan segala macam. Itu yang tergambar di dia. Tetapi begitu dia menginjakkan kaki ke Gaza, maka dia bilang yang paling banyak diucapkan oleh masyarakat Gaza ada dua hal, dua kata, dua kalimat. Apa itu? Pertama, Allahu Akbar. Yang kedua, Alhamdulillah. Dia heran, apa arti makna kalimat itu? Pertama, Allah Maha Besar. Yang kedua, bersyukur atas rahmat Allah. Nah, kemudian setelah perjalanan yang tidak terlalu panjang, akhirnya dia masuk Islam. Salah satunya karena interaksi dengan masyarakat Gaza. Dia bilang, kalau ini karena perintah agama, saya sangat berharap bisa menjadi bagian dari komunitas ini. Dia bilang. Akhirnya dia masuk Islam dan memperjuangkan hak-hak kaum muslimin yang ada di seluruh dunia, termasuk mendakwahkan Islam di Inggris. Inggris adalah salah satu negara yang pertumbuhan umat Islamnya sangat tinggi. Yang kewalahan tuh orang-orang sana. Karena Islam masuk itu bukan dengan kekerasan. Justru orang masuk itu dengan paling tidak dengan dua hal. Yang pertama dengan ilmiahnya, dengan ilmunya, terus yang kedua dengan apa? Dengan akhlaknya. Itu yang tidak mereka miliki. Tidak, dakwahnya dengan itu. Setelah mereka kemudian berinteraksi dengan kaum muslimin, barulah mendapatkan dakwah tentang pengetahuan-pengetahuan tentang keislaman. Nah, yang berikutnya lagi, kita sudah memasuki bulan Sa'ban. Artinya sebelumnya tentu saja bulan Rajab. Nah, di akhir Rajab kemarin, di sebagian, mungkin rata-rata kali ya, di Asia Tenggara, dan
belahan dunia lainnya itu memperingati peristiwa Isra Mi'raj. Di Indonesia ini termasuk yang sangat diperhatikan sampai diliburkan. Nggak tahu sampai sejak kapan itu, Ibu? Mungkin Ibu yang guru kali tahu. Sejak kapan libur Isra Mi'raj, Bu? Kayaknya tahu waktu saya kecil dulu udah libur lah tuh. Waktu zaman Soeharto belum libur kali ya? Enggak, Isra Mi'raj tidak libur kalau salah. Maulud mungkin ya. Maulud tuh lebih dulu libur. Rasanya dulu tidak libur lah ya. Ya, yang jelas umat Islam Indonesia ini sangat memperhatikan, mengagungkan bisa dikatakan begitu peristiwa Isra Mi'raj. Walaupun sebenarnya kalau kita baca sejarah tentang Isra Mi'raj, itu tidak semuanya ulama tarikh itu sepakat tentang peristiwa Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab. Tidak semua sepakat. Ya, kita anggaplah yang benar adalah 27 Rajab gitu ya. Karena banyak penjelasan. Tidak ada pun hadis yang betul-betul jelas menyampaikan bahwa kejadian itu pada tanggal 27 Rajab. Peristiwanya terjadi yang paling kuat itu adalah pada tahun 10 semenjak Rasul dibi'tsah jadi Rasul. Muhammad dibi'tsah menjadi Rasul Muhammad SAW. Artinya beliau masih berada di Mekah. 3 tahun lagi beliau hijrah. Nah, para hamba sekalian, ada kesamaan nih antara Isra Mi'raj dengan Al-Qur'an. Ini kan sama-sama mukjizat kan? Isra Mi'raj ini disebut sebagai mukjizat Allah. Mukjizat Rasul yang diberikan oleh Allah SWT. Al-Qur'an juga otomatis. Lantas ada perbedaannya antara mukjizat Isra Mi'raj ini dengan mukjizat lainnya. Yang sudah pernah dengar, diam dulu. Kan ini dulu sudah pernah disampaikan. Apa kira-kira Ibu? Perbedaan antara mukjizatnya Isra Mi'raj dengan mukjizat yang lainnya. Contoh mukjizat Nabi Musa umpamanya. Kan ada mukjizatnya banyak kan? Mukjizat Nabi Muhammad yang lain juga ada kayak membelah bulan dan seterusnya. Ya memang pasti berbeda, tidak ada mukjizat yang sama sih memang sebenarnya. Maksud saya ada perbedaan cara pandangnya. Apa kira-kira? Oke, Rasulullah menghadap Allah di peristiwa Isra Mi'raj gitu ya. Peristiwa Mi'raj. Ada lagi yang lain? Nabi Musa juga menghadap Allah sebenarnya. Bahkan Nabi yang melihat Allah, cahaya Allah itu adalah Nabi Musa. Ada yang lain, para ikhwat? Apa perbedaannya? Kalau yang lainnya walaupun berbeda tetapi penjelasannya itu sama. Umpamanya mukjizat Nabi Musa ketika beliau dengan tongkatnya membelah lautan. Atau satu ketika beliau melemparkan tongkatnya menjadi ular yang besar. Atau ketika beliau apalagi memukul tongkatnya ke batu sehingga batu memancarkan air. Atau ketika Nabi Sholih, di masa Nabi Sholih Allah mengeluarkan onta betina yang cakep, yang cantik dari batu. Nah, Isra Mi'raj, apa perbedaannya? Kalau tadi itu kita jelaskan sama. Sama-sama apa? Sama-sama disaksikan oleh manusia. Memang sebenarnya mukjizat itu untuk disaksikan manusia. Jadi nggak perlu pakai kata-kata. Mukjizat Nabi Musa membelah lautan. Nggak perlu pakai ngomong, orang hanya saksikan, ngalamin sendiri bahkan. Mukjizat Nabi Musa ketika ditantang oleh Firaun untuk adu kekuatan, kata Firaun, ilmu sihir. Ini sihirnya Musa nih. Ayo kita kumpulkan tukang sihir yang hebat-hebat di seluruh Mesir. Berkumpullah tukang sihir itu. Lantas kemudian ternyata ini tentang perkara ular. Pas pula sekarang kata Cina ini sekarang dia tahun ular nih. Tapi bukan dalam rangka itu nih. Tentang perkara ular. Mereka potong tali kecil-kecil, lemparkan menjadi ular kecil-kecil. Ular tetapi ular sihir. Yang namanya sihir itu sebenarnya asal kata sihir itu adalah tipuan mata. Jadi semua sihir itu bukan mengubah. Paling begini, memindahkan satu barang ke tempat yang lain. Itu sihir bisa. Kita yang tidak melihat, padahal itu jin itu mengeluarkan itu. Atau dia mau nutup mata kita sehingga kita tidak melihat sesuatu. Sihir itu. Padahal barang itu ada. Nah, itu memang pekerjaan mereka itu. Nah, ilmu sihir ini yang yang dilakukan oleh tukang sihir Firaun, mereka lemparkan tali kecil-kecil menjadi seperti ular. Padahal ketika Rasulullah Musa alaihissalam melemparkan tongkat menjadi ular beneran yang besar, memakan ular-ular itu. Sujudlah tukang sihir Firaun itu. Karena dia tahu ini asli ularnya. Tak mungkin dibuat tukang sihir. Pasti sesuatu yang maha benar. Siapa yang menyaksikan Ibu? Manusia semuanya. Jadi mukjizat itu semuanya disaksikan oleh manusia. Karena fungsi mukjizat itu adalah mematahkan
argumentasi tentang kekufuran mereka. Itu fungsi mukjizat. Tapi kita baca ayatnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kata Allah, linuriyahu. Agar kami tunjukkan. Hunya kepada siapa? Kepada siapa tuh? Hu kepada siapa? Linuriyahu. Tunjukkan kepada siapa? Manusia semuanya atau kepada Rasul? Cuma Rasul. Jadi Isra Mi'raj itu cuma Rasul. Memang siapa lagi yang menyaksikan Isra Mi'raj? Ada nggak manusia yang menyaksikan Isra Mi'raj? Nggak ada. Ayatnya tuh linuriyahu min ayatina, agar kami tunjukkan kepada dia, maksudnya Muhammad itu sebagian dari ayat-ayat kami, ayat kebesaran kami. Nah, inilah perbedaannya dengan mukjizat yang lain. Dan ini juga persamaannya dengan Al-Qur'an. Apa yang sama dengan Al-Qur'an? Coba saya tanya begini. Tiba-tiba kata orang non-muslim bilang begini, "Wow, Al-Qur'an itu kan perkataan Muhammad." Saya mau tanya, Ibu, itu benar apa salah? Salah. Kan Muhammad yang mengatakan. Faktanya benar. Kalau dia katakan begitu, sebenarnya gampang sekali. Oh, berarti Anda percaya kan itu perkataan Muhammad? Faktanya benar. Kami yang beriman, memang itu dikatakan Muhammad, tetapi itu adalah ayat Allah yang dikatakan oleh Muhammad. Isra Mi'raj juga demikian. Jadi ini para hamba Allah sekalian, ini adalah mukjizat yang merupakan sekaligus ujian kepada orang-orang yang beriman terutama, agar mereka harus menggunakan kacamata keimanan, baru ini benar. Makanya kala itu, minimal umat Islam itu terbagi menjadi 2 kelompok. Kalau tambah sama orang kufur menjadi 3 kelompok. Kelompok orang kufur, mereka bertambah kufur mendengar berita Isra Mi'raj. Karena Rasul katakan, bahkan yang merilis pertama kali itu kan Amr bin Hisham, Abu Jahal. Ketika Rasul sedang berada di sekitar Masjidil Haram, ditanya oleh Amr bin Hisham, ternyata Rasul menyatakan bahwa beliau baru saja mengadakan perjalanan dari sini sampai ke Palestina, kemudian diangkat ke langit, balik lagi ke Palestina, dan sekarang ke sini dalam sebagian malam saja. Langsung mereka bersorak-sorai, kemudian mengumumkan kepada manusia bahwa inilah bukti kebohongan Muhammad. Nah, kira-kira gitu tuh. Dia sampaikan lagi kepada para sahabat Rasul gitu. Jadi orang-orang kafir bertambah kufur. Orang-orang Islam yang lemah imannya, mereka murtad. Salah satu, saya tidak mendengar yang lain ya, yang gelombang murtadin besar itu adalah peristiwa Isra Mi'raj. Banyak umat Islam yang murtad kala itu. Imannya lemah. Tak sanggup dia untuk mengimani perkara ini. Ketika Allah tampakkan satu perkara yang tak masuk akal kala itu. Tak masuk akal. Orang-orang yang benar imannya bertambah kuat. Kenapa bertambah kuat? Karena ini yang menyampaikan adalah Rasul. Kalau Rasul menyatakan pasti benar. Terus kata Rasul, ayatnya kan tadi tuh adalah ayat-ayat Allah. Asra bi'abdihi, Allah yang memperjalankan. Kalau Allah yang memperjalankan, apa susahnya memperjalankan Rasul? Jangankan memperjalankan, Allah yang cipta ini bumi kok. Allah yang cipta itu langit dan seterusnya. Allah semua cipta itu. Masa ini tak bisa? Ya kan begitu. Akidahnya bicara kan begitu. Itulah kemudian Abu Bakar As-Siddiq digelar As-Siddiq, orang yang sangat percaya. Gelarnya Abu Bakar dari sini, dari peristiwa Isra Mi'raj. Nah, ini para hamba sekalian. Itu hal yang pertama. Terus yang kedua, kita harus melihat ini sebuah pesan penting. Rasul itu Allah perjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini sesungguhnya pesannya penting sekali. Dalam perkara apa? Dalam perkara 2 keluarga besar. Keluarga Yakub dan keluarga Ishak lah ya. Keluarga Ishak dan keluarga Ismail. Tentu arahnya kemana tahu nih. Keluarga Ishak nanti akan melahirkan Yakub. Dari Yakub nanti akan lahir Bani Israel. Banyak sekali nabi-nabi di sini yang sejarahnya selalu tercatat. Tercatat sejarah di sini. Dari masa ke masa, kata Rasul, selalu dipimpin oleh seorang nabi, kata Rasul. Setiap nabi terangkat, maksudnya diwafatkan oleh Allah, Allah ganti lagi dengan nabi berikutnya. Makanya sejarah Palestina itu para hamba sekalian adalah sejarah yang banyak sekali catatannya. Karena sejarah para nabi di sana. Sementara sejarah Ismail itu bisa dikatakan sejarah yang terputus. Karena setelah Ismail tidak ada lagi nabi. Biasanya kalau sudah tidak ada lagi tokoh di sana, tidak ada orang yang punya tidak ada orang yang mencatatnya, yang menulisnya. Makanya sejarahnya terputus. Nanti kemudian ketika Rasul dilahirkan, setelah di Palestina tidak ada lagi nabi,
Dan ini nabi yang ditunggu akhir zaman ternyata dari Bani Ismail, maka sejak itulah sejarah ditulis berkepanjangan sampai sekarang. Betapa banyak inspirasi yang lahir dari pribadi Rasul dan para sahabat kala itu. Dua keluarga besar para hamba sekalian, yakni keluarga Ishak dan keluarga Ismail. Terus, mengapa ini? Yang pertama, Allah sangat jelas dalam Al-Quran disebutkan begini. Salah satu ayat yang menjadi simbolnya gitu ya. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Dan tidaklah kami utus engkau, kata Allah, Muhammad, kecuali untuk seluruh umat manusia. Rasul Allah utus untuk menyatukan dua keluarga besar ini. Bahkan tidak hanya itu, meluas sampai ke seluruh dunia. Para nabi itu sebenarnya bukan hanya dari dua keluarga besar ini, tapi yang paling banyak kan di sini. Ada juga dari keturunan yang lain dari Nabi Nuh ini. Nabi Nuh juga puncaknya kan Nabi Nuh ini keturunan. Yang paling banyaknya dari Nabi Ibrahim. Kalau lebih dipersempit lagi dari Nabi Ishak, terus sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Yang paling banyak. Tapi yang lain juga ada gitu. Nah, Rasul diutus untuk menyatukan seluruh umat manusia. Palestina dan Masjidil Haram, Mekah. Para malah sekalian, ini pesan penting. Bahwa sejak itu, maka umat Islam tidak boleh terlalai dari Al-Aqsa. Tidak boleh terlalai. Terus yang pertama. Yang kedua, ketika Allah sebutkan ini fakta berikutnya. Kan begini. Subhanalladzi asra bi'amdihi lailam minal masjidil haram. Allah sebutkan kata yang sangat jelas. Ini merupakan penunjuk satu tempat yang tidak mungkin salah. Tidak ada orang yang menyelisihi pendapatnya tentang ini. Masjidil Aqsa, Masjidil Haram. Jelas, karena memang namanya kala itu sudah Masjidil Haram. Kemudian ilal Masjidil Aqsa. Dalam Al-Qur'an hanya satu tempat yang Allah sebutkan nama Masjidil Aqsa. Hanya di sini. Surah Bani Israil ayat yang pertama tadi. Hanya itu. Masjidil Aqsa. Saya mau tanya, waktu itu udah berbentuk masjid belum? Belum. Belum berbentuk masjid. Tetapi Allah telah nyatakan ilal Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Aqsa. Dan Rasul kemudian sholat di sana, mengimami para nabi, dan ini tanda yang sangat jelas. Ini tempat, ini situs harus nanti menjadi masjid. Kira-kira gitu tuh. Padahal belum menjadi masjid. Allah yang nyatakan nih. Allah tidak perintahkan, tidak perlu perintah sebenarnya. Ini sudah menjadi bagian dari perintah. Harus didirikan masjid nih. Harus diambil alih oleh kaum muslimin. Karena yang lain tidak genah ngurusnya. Iya ke? Tak genah ke ngurusnya. Memang sebelum siapa yang ngurus Al-Aqsa ini? Sebenarnya orang-orang Yahudi. Orang-orang Nasrani sebenarnya. Mereka yang mengurus Masjidil Aqsa sebenarnya. Tetapi kan seiring berjalan waktu, begitu pula mereka banyak terjadi perubahan di ayat-ayat yang mereka pegang, di kitab-kitab yang mereka pegang, sampai berdampak ke perubahan pada bagaimana mereka beribadah, juga termasuk diantaranya sampai berdampak pada pemuliaan Masjid Al-Aqsa berubah. Namanya berubah, cara memperibadati dan segala macam berubah kan. Kalau tidak percaya, buktinya sampai sekarang orang-orang Yahudi masih cara nyembah di tembok baratnya itu, di tembok ratapan itu kan, tembok baratnya sebelah barat Masjid Al-Aqsa. Mereka mengantuk-antukkan kepala pakai kopiah yang berat, tempel ke belakang itu. Nah, gini. Memang ada situs di situ yang sekitar panjangnya dulu sekitar 400 meter di dinding itu. Pada masa Sulaiman bin Abdul Malik itu dibangun masjidnya agak sebelah dalam, tapi dindingnya masih ada. Bagian orang-orang Yahudi mereka beribadah di situ. Mereka menganggap keberadaan Tuhan yang paling dekat itu di situ. Istilahnya itu ada sekhinah di situ. Ada keberadaan Tuhan di situ, Tuhan mereka, kata dia. Nah itu, padahal dulunya itu Allah perintahkan kepada mereka untuk menyembah Allah di situ, memuliakan Masjid Al-Aqsa. Sebenarnya dalam kalimat yang lain kan banyak sebenarnya yang merujuk kepada Masjid Al-Aqsa. Ada Al-Ardhul Muqaddasah, ada Al-Ardo, ada kalau dalam hadis disebutkan Baitul Maqdis, ada Haram Asy-Syarif, ada Elia. Elia itu bukan Masjid Al-Aqsa-nya tapi kotanya, tapi di dalamnya ada Masjid Al-Aqsa gitu. Seperti itu para hamba Allah sekalian. Jadi ini merupakan pesan kepada umat setelahnya untuk menjadikan situs tersebut harus menjadi masjid yang bernama Masjid Al-Aqsa. Itu yang kedua. Terus yang ketiga dari segi sejarah. Kemudian para sahabat untuk menindaklanjuti yang tadi itu, para sahabat kemudian mereka turun-temurun saling silih berganti bahu-membahu mereka membebaskan Baitul Maqdis. Masjid Al-Aqsa ini yang tadinya dikuasai oleh orang-orang Romawi untuk dijadikan Masjid Al-Aqsa. Sejak masa Khalifah Abu Bakar.
Jadi wafatnya Rasul itu Khalifah Abu Bakar sebenarnya sudah mengarahkan pasukan ke sana. Kan memang sebenarnya peperangan interaksi antara kaum muslimin dengan orang Romawi kan sudah ada clash-nya kan sejak masa Rasul kan. Sejak masa Rasul sebenarnya mereka sudah anggaplah sudah bertingkah gitu ya. Rasul wafat kemudian digantikan oleh Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar. Terus Abu Bakar sudah mengirim pasukan ke arah sana, tapi belum sempat tembus beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya puncaknya pada masa Khalifah Umar. Khalifah Umar, pasukan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah, Amr bin As, dan satunya lagi Khalid bin Walid, mereka berhasil mengepung kota Yerusalem kurang lebih bahkan 1 bulan. 1 bulan kemudian terbebaskanlah wilayah Yerusalem tersebut yang di dalamnya ada Masjid Al-Aqsa. Dan ini dibebaskan dengan cara damai. Sekaligus merupakan pertama kali dalam sejarah tidak pernah Masjid Al-Aqsa atau Yerusalem itu dibebaskan dengan cara yang damai. Satu-satunya kala itu gitu ya, yang dibebaskan dengan cara yang damai adalah pada masa Khalifah Umar. Dibebaskan dengan cara yang damai. Bahkan pasukan yang tadinya mengepung dari dalam, yang terkepung dari dalam itu pun mereka boleh keluar dari area kota Yerusalem, asal dengan catatan jangan sampai membawa senjata. Mereka bahkan digiring, selamat mereka keluar. Ada seorang pembuat film barat ya, Hollywood, yang kemudian tahun berapa itu? Tahun 2000, mungkin 2002 atau 2003 kali ya. Ada sebuah film, saya sudah berapa kali kayak nontonnya. Kingdom of Heaven. Itu bicara tentang Salahuddin Al-Ayyubi, tapi bukan pada masa Khalifah Umar ya, pada masa peperangan berikutnya. Salahuddin Al-Ayyubi. Yang berikutnya nanti dikuasai oleh tentara salib, tetapi kemudian dibebaskan kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Juga dengan cara yang damai. Ya. Itu yang kedua, yang ketiga. Yang keempat, para hamba Allah sekalian, nah, yang keempat, ke masa kita. Ternyata dari masa-masa berikutnya, Al-Aqsa ini memang menjadi ujian kaum muslimin. Kadang-kadang saya berpikir juga, Allah sebutkan itu, Barakna haulah, yang diberkahi sekelilingnya. Tetapi kalau kita lihat kenyataannya, justru banyak terjadi konflik yang ada di sana. Berapa kali peperangan yang ada di sana sejak masa dahulu sampai sekarang. Dan tidak pernah sepi dari berbagai macam perseteruan gitu ya. Justru ini sebenarnya hikmahnya semakin memperkuat bahwa Masjid Al-Aqsa itu memang keberkahan gitu. Berkahnya itu bukan hanya terkait dengan masalah agama, tetapi juga berhubungan dengan masalah sumber daya alam yang ada di sana. Selain itu juga sejarah. Kalau kita bicara tentang sejarah umat, para hamba sekalian, ya ini berhubungan dengan apa ya namanya? Dengan kalau bahasa kerennya itu mungkin gengsi lah kali ya. Gengsi agama sekarang tuh, prestisnya tuh di Baitul Maqdis. Kalau kita berakidah di situ, karena memang Allah perintahkan. Tetapi kalau mereka prestisnya itu, memang sejarahnya mereka mengklaim juga gitu. Nah, di masa kita, para hamba Allah sekalian, ternyata Allah tampakkan lagi ujian yang besar. Dan ini pertama kali dalam sejarah Al-Aqsa, sejarah terulang sejak ribuan tahun yang lalu. Apa itu? Apa kira-kira? Ada perbedaan loh antara kita dengan Salahuddin Al-Ayyubi, antara kita dengan Umar. Umar membebaskan Al-Aqsa, Salahuddin membebaskan Al-Aqsa. Kita juga diperintahkan untuk membebaskan Al-Aqsa. Apa perbedaannya? Apa perbedaannya kira-kira? Sama-sama membebaskan Al-Aqsa nih. Sama-sama diperintahkan dan mereka sudah melaksanakan tugasnya. Berhasil. Kalau kita insya Allah berhasil. Apa perbedaan yang kita dengan mereka? Perbedaannya di musuh. Waktu masa Khalifah Umar, siapa musuhnya? Yang diperangi kala itu? Waktu membebaskan Al-Aqsa? Siapa yang menguasai Al-Aqsa? Ya, orang Romawi, orang Kristen, orang Nasrani. Waktu Salahuddin Al-Ayyubi, siapa? Masih sama. Ya, pasukan salib. Artinya kan panjang tuh. Mereka menguasai Baitul Maqdis. Saya punya buku yang ditulis oleh orang non-muslim. Ya, ibu mungkin kalau yang suka baca buku mungkin pernah dengar namanya ya. Karen Armstrong. Ada yang pernah dengar namanya? Ya, itu penulis ya, penulis sejarah. Banyak diterjemahkan buku. Saya punya satu. Itu dia termasuk penulis yang jujur. Ketika dulu dikuasai oleh tentara salib itu kan habis dibabat di Masjid Al-Aqsa itu, di kota Yerusalem. Orang-orang yang tidak sepaham dengan yang berkuasa.
Padahal di sana itu ada orang-orang Yahudi, orang Islam yang paling banyak, orang Yahudi banyak. Orang Kristen juga ada di situ, yang beda beda apa, beda pemahaman gitu ya. Habis. Itu diceritakan dalam buku Kanak Amsal. Sampai darah menggenang di mana-mana, kehancuran. Tetapi bedanya ketika Salahuddin Al-Ayyubi menguasai Masjid Al-Aqsa, tidak ada pertumpahan darah yang berarti. Mereka keluar dari kota Yerusalem dengan selamat, sama seperti pada masa Khalifah Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Ini Masya Allah. 2 kali dalam sejarah Allah perlihatkan. Kalau ada manusia yang mengklaim tentang keberadaan Yerusalem, Al-Aqsa, maka kita bisa menampilkan 2 sejarah terulang. Siapa yang paling damai membebaskan Al-Aqsa? Semuanya umat pernah membebaskan. Siapa yang paling damai? Hanya 2 kali dalam sejarah. Ketika dibebaskan oleh Umar dan dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Di masa kita, perbedaannya tadi saya katakan, di musuhnya siapa musuhnya sekarang? Yahudi. Kapan Yahudi berkuasa di Yerusalem, Pak Ikhwan? Di Palestina kapan? Sejak kapan? Kapan terakhir mereka berkuasa di Palestina? Ya, itu anggaplah masa kita. Dari 48 sampai sekarang kita anggap masa kita, abad 20 masih. Sekarang abad 21. Oke, masih 1 masa kita dengan dia. Sebelum itu pernah nggak? Tidak pernah berkuasa. Orang Yahudi adalah orang yang betul-betul ingin kembali ke Yerusalem. Mereka merasa itu tanah mereka, yang bahkan mengklaim itu sebagai tanah yang dijanjikan itu adalah mereka sebenarnya. Promise Island. Mereka orang Yahudi. Sampai ada New York itu sebenarnya, New Yerusalem itu. Mereka itu kan sudah putus asa, tak mampu kembali, akhirnya mereka bikin negara lain, namanya New York itu. Orang-orang Yahudi banyak pindah ke sana, akhirnya mereka mendirikan Yerusalem yang baru di sana. Ya. Orang Yahudi itu terakhir ketika berkuasa di Palestina, di Yerusalem itu, sekitar 3.000 tahun yang lalu, setelah masa Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Jadi ribuan tahun yang lalu. Sejak itu mereka sebenarnya selalu ingin kembali ke Al-Aqsa, cuma tak berhasil. Qadarullah mereka kembali di masa kita. Ya tahulah kita kalau Yahudi yang berkuasa. Apa yang terjadi pasti kerusakan. Al-Quran ini, kalau mau kita baca, kita bisa kalau ada teman Yahudi sampai kita bisa bilang begini. Ini Al-Quran nih, seakan-akan diturunkan untuk kita nih. Saking banyaknya kisah Yahudi dalam Al-Quran. Nabi mana coba yang paling banyak diceritakan dalam Al-Quran? Yang kisahnya paling banyak diceritakan dalam Al-Quran? Nabi Musa. Nabi mana coba yang satu surah itu cerita tentang Nabi itu? Nabi Yusuf. Sampai ke surah Nabi Muhammad itu, surah Muhammad itu bukan kisah tentang Nabi Muhammad. Coba Nabi Yusuf ceritakan tentang orang tuanya, tentang saudaranya, tentang orang yang tergila-gila dengan dia, tentang bla bla segala macam. Hanya beberapa, saya hitung tuh, dari 100 lebih ayat surah Nabi Yusuf, dalam surah Nabi Yusuf tuh, hanya beberapa ayat saja, di pembuka dan akhir saja, yang bukan tentang cerita Nabi Yusuf. Sisanya Nabi Yusuf semua. Itu bisa dikatakan, kita beriman dengan Nabi Yusuf kan? Beriman dengan Nabi Musa? Kita pakai itu syariatnya? Pakai nggak? Syariat Nabi Musa kita pakai nggak? Enggak. Saya tanya kemarin dengan anak-anak. Saya bilang, Anda beriman nggak dengan Injil? Enggak lah Ustaz. Gitu. Langsung enggak beriman? Enggak lah. Saya bilang, salah satu rukun iman tuh iman kepada kitab-kitab Allah. Itu kitab Allah. Masa enggak beriman? Iman kayak gitu ya. Gitu. Iman seberang. Orang Islam kalau tidak beriman dengan kitab Injil, kafir hukumnya. Nah, ayo. Betul nggak? Ibu-ibu. Iya kan? Berarti ibu ini beriman dengan Injil. Ibu pihak beriman dengan Injil. Benar. Jadi kemana iman? Bentuk imannya kemana? Nah, iya betul gitu. Jadi sekarang cuman beda imannya itu beda dengan iman kepada Al-Qur'an. Iman kepada kitab Injil hanya kita yakin dan percaya bahwa ada sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Udah titik sampai di situ. Syariatnya sudah di-upgrade oleh Allah dengan Al-Qur'an. Kan di sini ada banyak hal terkait tentang syariat Nabi Isa ada. Cuman judulnya sudah menjadi syariat akhir zaman, syariat Muhammad SAW sudah. Karena Rasul itu penyempurna syariat. Iya, jadi bisa kita katakan gitu. Bahkan kami itu tidak memakai syariat Nabi Musa. Kami tidak pakai syariat Nabi Yusuf. Kami tak pakai syariat Nabi Isa. Tidak kami pakai. Sudah diakui oleh Rasul. Tetapi cerita beliau sangat banyak dalam Al-Quran. Dan hampir bisa dikatakan begini, pada masa Rasul, cerita pada masa Rasul tentang Bani Israel, itu cerita-cerita saja. Bisa dikatakan belum dipakai. Karena memang mereka kan tidak ketemu. Tidak terlalu banyak interaksi dengan orang-orang Yahudi. Ada memang perang dengan Yahudi, tapi tidak terlalu banyak. Musuh terbesar kaum muslimin kala itu ya orang-orang musyrikin. Sebagian lagi yang kedua, pada masa Khalifah itu adalah orang-orang Romawi. Atau pada masa Khalifah Umar juga
Orang-orang Persia. Yahudi belum banyak. Di masa kita berkularan, bercokol generasi yang ribuan tahun merencanakan untuk kembali ke Yerusalem. Siapa dia? Yahudi. Ini ayatnya. Makanya kita baca Al-Quran, ini baru kita praktekkan. Betapa Allah bongkar mereka. Istilahnya Allah telanjangi mereka semua itu. Mereka tak bisa bertapuk sedikit pun. Semua Allah ungkap dalam Al-Quran tentang keburukan mereka. Tentang bagaimana mereka berkhianat. Tentang bagaimana cara mereka mengimani Rasulnya. Tentang bagaimana mereka berinteraksi dengan Masjid Al-Aqsa. Tentang dan seterusnya. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tahu kita, Allah perintahkan kepada mereka untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa. Dan cara tunduk dan sujud. Maksudnya itu memuliakan Al-Aqsa. Sampai sekarang itu tidak diangkat. Tetapi yang mereka lakukan adalah berkhianat. Sampai sekarang mereka berkhianat. Mengkhianati kemuliaan Masjid Al-Aqsa. Para malah sekalian, jadi yang paling berhak itu, baik secara syariat, secara sejarah, maupun secara akhlak, Allah buktikan adalah kaum muslimin umatnya Rasulullah Muhammad SAW untuk menjadi pemilik dan mendamaikan. Bukan menguasai, bahasa saya bukan menguasai, tetapi menjadi pemuliaan terhadap Masjid Al-Aqsa kaum muslim umat Rasulullah Muhammad SAW. Hingga kini. Itu yang harus terpatri dalam diri kita. Ya, itu bagian akhir dari apa yang kami sampaikan. Jadi dah kena juga dengan masalah Al-Aqsa ya para hamba sekalian. Tapi boleh juga disebutkan begini, terkait Masjid Al-Aqsa ini memang sekarang sudah terbuka pula. Mereka ini kan sebenarnya orang-orang Yahudi ini euforia mereka. Euforianya mereka ini bayangkan gini lah. Mereka ini sudah ribuan tahun merencanakan untuk balik ke rumah mereka. Mereka nyebut rumah mereka ya. Ini kan dianggapnya tanah yang janjikan untuk mereka. Kita dengar ya dulu kalimat itu. Itu dari mereka. Udah ribuan tahun mereka rencanakan. Ternyata Allah takdirkan mereka balik. Berhasil. Kita bisa bayangkan orang yang sudah ribuan tahun mengeluhkan, tidak Allah kasih kesempatan, sekarang Allah kasih kesempatan. Jadi mereka sekarang lagi euforia. Hanya saja, kembali ke Quran surah Al-Isra 1-8. Ternyata Allah sebutkan di situ. Memang ada masa kemenangan mereka, tetapi Allah tutup dengan kehancuran mereka. Ini kita nampaknya belum sampai pada kehancuran mereka. Kita berada dalam satu poin, satu paragraf, satu bagian kemenangan mereka nih masih. Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdatnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Kata Allah, kemudian kami berikan kesempatan kepadamu untuk mengalahkan musuh-musuhmu, kata Allah. Maksudnya tertuju kepada Yahudi untuk mengalahkan musuh-musuh orang-orang Bani Israel itu. Dan kami bantu kalian dengan harta dan anak keturunan yang banyak. Dan kami jadikan engkau, kata Allah, menjadi kelompok yang lebih besar. Baik, ternyata ini kayaknya bukan lebih besar jumlahnya, tetapi pengaruhnya besar. Orang Yahudi. Mereka berada pada titik ini. Ayat berikutnya, nah, yang harus kita camkan baik-baik. Kata Allah begini, Masya Allah. In ahsantum li anfusikum. Ini kami menghayati ya Allah. Allah ini subhanallah, memang Allah maha pengasih dan penyayang. Allah masih beri kesempatan kepada siapapun yang padahal hasrat kejahatan itu sangat besar. Allah katakan, kalau kau berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu. Tetapi kalau kau berbuat jahat, itu akan balik kepada dirimu juga. Fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhulu awwala marrati waliyutabbiru ma alau tatsbira. Maka apabila datang janji dari hukuman yang kedua, maka kata Allah akan kami bangkitkan musuh-musuhmu yang akan menyeramkan wajahmu. Mereka akan masuk ke Masjid Al-Aqsa sebagaimana mereka masuk pertama kali, dan mereka akan hancurkan apa yang mereka kuasai sehancur-hancur. Ini kayaknya belum nyampe ke dia. Tapi ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, rentetan. Nah, kalau sudah begini, sebenarnya sudah pasti. Hanya saja kalau kita bicaranya bukan di sini sebenarnya, tetapi apa sumbangsih kita untuk pembebasan Masjid Al-Aqsa. Imam menyuruhkan kepada kita, ketika disuruh berdoa, kita berdoa, disuruh infak, kita infak, disuruh kita jalan, kita jalan. Ya amanahnya masih begitu. Makanya begitu para hamba Allah sekalian, diniatkan begini, kalau ada seruan tentang Al-Aqsa, tentang Gaza, tentang Palestina, semangat. Ini yang disambut dulu oleh para sahabat. Cuman mereka menyambutnya pakai perang. Nah, kita kan enggak. Amanahnya begitu ya begitu. Makanya berlomba-lomba. Usahakan benar, kalau disuruh jalan turun. Disuruh turun semua. Ini untuk membuktikan bahwa kita bagian dari pembebasan Masjid Al-Aqsa.
Saya kira demikian yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.